Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di Techminar by Kren. Nama saya Cynthia, moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Nah, di Kren Indonesia ini adalah event management platform offline dan online. Techminar adalah webinar yang didedikasikan untuk membahas perkembangan ide terbaru di dunia bisnis, teknologi, dan juga startup ya, yang diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi semua masyarakat Indonesia, terutama bagi penggiat teknologi. Oke, yang pertama saya ingin menyapa Kak Zulfikar Ali Fardiansyah, SPSI, psikolog ya. Saya ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Di Kak Zulfikar ini saya melihat CV-nya banyak sekali kegiatan ya, mulai dari pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, dan juga pencapaiannya, dan juga keahlian dan kompetensi dari Kak Zulfikar ya. Nah, ini salah satunya dari Kak Zulfikar pernah mengisi di webinar psikologi terapan dengan judul Kiat Sukses Merdeka dari Stres pada Pembelajaran Online di Masa Pandemi, dan juga menjadi ketua di webinar psikologi terapan Upgrade Diri di Masa Pandemi. Why not? Wah, nanti di sini kita akan berbicara dari sisi psikologi dari Kak Zulfikar ya. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Kak Zulfikar. Apa kabarnya? Truth of social media in the post-truth era. Mengapa akun Lambe Tura itu pengikutnya 9,9 juta. Justru malah lebih banyak daripada akun-akun yang semacam kayak Kementerian Kominfo ataupun Kementerian Kesehatan. Ya itu karena memang orang-orang lebih suka membaca berita yang emang mengaduk emosinya. Karena nanti, dari emosi tersebut nanti akan timbul sebuah atensi dan mereka akan lebih fokus untuk membaca berita tersebut. Oke. Selanjutnya sebentar, ini masih rada error. Semua meliput terkait perhitungan suara dari hasil presiden itu. Semuanya saya lihat hasilnya Jokowi lebih unggul daripada Prabowo. Tapi di sini bisa teman-teman lihat di TV One. Saya langsung aja ya panggil merek atau sebut secara konkret supaya ya nggak menjadi ambiguitas. Jadi di sini TV One itu menayangkan bahwasanya Prabowo lebih unggul daripada Jokowi. Padahal kita tahu TV One itu salah satu media televisi di mana dia sudah mendapatkan trust yang sangat besar dari orang-orang, dari masyarakat. Kalau boleh dibandingkan antara TV One ataupun Metro TV, mungkin saya lebih prefer TV One karena dari segi kebenaran atau apapun terkait berita itu benar. Tapi setelah saya melihat itu hasil dari perhitungan suara itu kok beda. Kenapa kok berani melakukan hal-hal kayak gitu gitu loh. Ya karena mereka sudah mendapatkan trust dari masyarakat, dan ketika orang-orang sudah trust dengan TV One, ya mereka ya mau istilahnya percaya-percaya aja gitu loh dengan apa yang sudah disuguhkan oleh TV One. Padahal yang lainnya mengatakan bahwa Jokowi JK lebih unggul daripada Prabowo. Nah, ini salah satu menurut saya bentuk post-truth yang paling kelihatan, yang paling mencolok, yang menggambarkan politik banget gitu. Oke, saya lanjut ke beberapa ciri-ciri dari post-truth atau postingan dari yang terdapat post-truth di postingan tersebut. Yang pertama adalah tentu mengadu emosi, karena emang yang dicari adalah emosinya mendampling, emosinya supaya menjadi pusat perhatian dari postingan tersebut. Lalu yang kedua, mengabaikan fakta dan data. Tentu sudah bisa diambil kesimpulan dari definisinya bahwasanya lebih mengutamakan dari emosinya atau lebih mengutamakan opini publik ketimbang fakta atau data.
Kenapa seperti itu? Karena yaitu sasarannya emang ingin orang-orang itu menjadi tertarik terkait berita atau informasi yang ingin disuguhkan gitu. Di samping itu juga kalau mencari fakta dan data itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, dan orang lebih prefer bikin apa ya istilahnya narasi sendirilah, bikin caption sendirilah, yang penting bisa dilogika, yang penting bisa masuk akal, itu pun juga udah jadi sebuah fakta menurut saya, menurut orang gitu. Nah, itu ciri-ciri dari post-truth itu. Yang kedua adalah mengabaikan fakta dan data. Yang ketiga, memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Nah, ini biasa saja berita-berita yang sebenarnya apa ya nggak jelas itu diviralkan dengan alasan supaya berita itu menjadi viral. Berita itu apa ya? Nanti bakal ada salah satu contohnya. Jadi ada suatu kenapa orang itu memviralkan itu adalah modeling. Modeling di sini itu apa ya? Kita punya sebuah artis favorit. Dia sebenarnya apa ya ingin memviralkan diri sendirinya, akan tetapi dia sudah memiliki fans-fans yang emang loyal sama dia. Akhirnya fans-fans tersebut tidak apa ya melihat apakah itu benar, apakah itu fakta. Yang penting saya suka sama artis ini. Akhirnya mau nggak mau ya harus diviralkan supaya tujuan dari artis ini tercapai dengan dibantu oleh fans-fansnya gitu. Lalu yang keempat, menggabungkan gerakan populer dengan teori konspirasi. Misal gerakannya gerakan peduli kesehatan atau peduli sampah. Akhirnya sebenarnya caption-captionnya itu masuk akal, caption-captionnya itu positif, tapi kayak ditambah-tambahin teori konspirasi, seakan-akan itu apa ya runtut dan bisa masuk dengan caption yang awal gitu, supaya orang-orang bakal percaya bahwasanya itu emang fakta, bukan sekedar konspirasi gitu. Lalu yang kelima, menggunakan narasi buatan terhadap kejadian tertentu. Misal kalau teman-teman pernah lihat di grup WA, kebanyakan ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak, ya nggak bapak-bapak dan ibu-ibu saja sih, tapi dari semua kalangan itu kayak meng-share videonya ini, tapi captionnya lain, justru malah menjatuhkan. Nah, itu salah satu bentuk contoh narasi buatan terhadap kejadian tertentu. Yang keenam, membangun opini dengan mengindahkan atau mengesampingkan kebenaran atau fakta yang menguntungkan suatu pihak. Sebenarnya sama seperti yang eh, sebelumnya, seperti opini yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya emang mereka pelaku-pelaku post-truth ini apa ya istilahnya mengindahkan atau menjauhkan kebenaran atau fakta. Yang penting pesannya tersampaikan, yang penting dia apa ya merasa beruntung, diuntungkan lah istilahnya seperti itu. Next. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh atau beberapa penyebab muncul atau meluasnya fenomena post-truth. Yang pertama, ingin mendapatkan perhatian. Mungkin kita bisa langsung ambil contoh ya, semisal Giring Niji yang awalnya ia vokalis, akhirnya berpindah ke politisi. Itu kan branding yang mungkin agak sulit ya untuk menuju ke politisi. Maka dari itu, bagaimana caranya agar ia bisa apa ya dikenal sebagai politisi bukan sebagai vokalis lagi, dengan cara dia mendapatkan perhatian, mengkritik politik-politik yang lain, politisi-politisi yang lain tentang kinerjanya yang belum tentu itu benar adanya. Itu mereka apa ya istilahnya, sebenarnya orang-orang seperti itu hanya ingin mendapat pengakuan atau ya ingin lebih dikenal sebagai politik, jangan dikenal sebagai vokalis kembali gitu kan. Makanya dari itu orang-orang seperti ini biasanya nggak apa-apa yang apa
dicap negatif gak apa-apa, dicap jelek. Yang penting orang-orang apa ya, atensinya itu menuju ke sana gitu, menuju ke orang ini sebagai politik yang emang mengkritik orang-orang politisi-politisi yang ya kritiknya pun belum tentu benar adanya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, modeling atau meniru. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertengahan PPT yang ciri-ciri. Jadi kenapa kita apa ya banyak melihat postingan-postingan post-truth itu meluas, ya karena orang-orang meniru. Misal orang-orang punya artis favorit, artis favoritnya melakukan hal kayak gini, mereka tanpa pikir panjang, tanpa melihat apa ya fakta atau data, yang penting mereka suka dulu dengan orang tersebut dan menurut mereka dengan mendukung artis tersebut bisa apa ya bisa membantu artis tersebut, ya mereka bakal meniru untuk mendukung artis yang sudah difanskan oleh si pribadi tersebut gitu. Lalu selanjutnya, ya mungkin untuk gambar-gambarnya ini emang saya nggak relate sama sosial media. Saya ngasih gambar yang emang itu mudah dipahami oleh teman-teman semuanya, karena emang bahasa-bahasa psikologi itu nggak semua orang bisa memahaminya gitu kan. Jadi kayak saya kasih contoh gambar-gambar yang mudah dicontohkan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah konformitas. Teman-teman pernah nggak? Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa konformitas itu? Mungkin kalau orang-orang psikologi tahu, tapi untuk orang-orang umum mungkin banyak yang nggak tahu konformitas itu apa, seperti apa gitu kan. Mungkin bisa dicek lewat Zoom. Yuk teman-teman, bisa chat di Zoom. Nah, ini ada dua pilihan. Ada dua kemungkinan. Yang satu mungkin emang nggak tahu, dan yang satu mungkin sungkan atau malu untuk chat lewat Zoom. Ya, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya apa itu konformitas. Jadi konformitas itu teman-teman pernah lihat nggak di rambu lalu lintas, lampu merah, orang satu nerobos, akhirnya yang belakang ikut-ikutan nerobos. Nah, itu dinamakan konformitas. Jadi konformitas itu orang tidak mengindahkan apa penyebabnya atau apa kerugian yang nanti bakal diambil, yang didapatkan. Yang penting mereka ikut-ikutan orang-orang aja gitu. Contohnya seperti perubahan dari UU Ketenagakerjaan menuju ke UU Cipta Kerja. Itu kan pasti banyak pro dan kontra yang terjadi. Ada waktu itu yang sempat apa ya booming itu kan kayak tawuran-tawuran yang apa ya memperjuangkan dari UU Cipta Kerja itu sendiri yang mungkin menurut mereka menyelewengkan atau merugikan mereka, padahal sebenarnya ya nggak seluruhnya itu merugikan gitu kan kalau menurut saya. Nah, ada beberapa orang yang memang mengetahui bahwa cipta kerja itu merugikan, tapi juga ada beberapa orang yang memang itu mereka nggak tahu cipta kerja itu ya apa, cipta kerja itu ya apa, terus juga apa sih yang berubah, ya mereka hanya ikut-ikutan. Kalau mereka ikut-ikutan dalam istilahnya dalam pandangan mereka mungkin, loh aku istilahnya nggak ketinggalan zaman gitu loh. Kita melihat adanya satu keadaan di mana fakta objektif itu nggak ngaruh, kebenaran itu nggak ngaruh selama sudah ada opini publik yang sudah diyakini bahwa itu benar dan bisa menggugah emosional masyarakat. Nah, disitulah fakta objektivitas itu tidak penting bagi mereka yang mengetahui informasi itu dan menyebarkannya melalui media sosial. Nah,
Filter bubble itu adalah istilah yang menggambarkan bagaimana algoritma menentukan informasi apa saja yang akan kita temukan di internet. Contoh gini, kalau politik ya, biasanya itu kan ada beberapa pihak. Nah, satu pihak itu dia terus-menerus nyari informasi tentang siapa yang dia dukung. Dan dia melakukan itu terus-menerus. Maka berikutnya yang ada di layar kita, yang ada di ruang search kita, itu adalah yang selama ini kita klik, kita cari. Paling gampang gini deh, aku nggak mau ngomong politik ya. Aku mau ngomong keyakinan, diyakini atau disebarkan oleh komunitas dan diulang-ulang dalam sebuah sistem tertutup. Army nggak bakalan ngomongin EXO. EXO-L nggak bakalan ngomongin BTS. Semudah itu kita. Jadi kita itu akan ada di satu komunitas yang satu suara, satu pemikiran, satu pendapat, satu opini, tanpa kita mau tahu pendapat atau opini orang lain, atau kelompok lain, atau komunitas lain. Terjawab nggak sih kenapa kok kemarin tips cerdas bermedia sosial di era pasca kebenaran, di era post-truth. 1, biasakan memeriksa beberapa sumber berita. Saya termasuk yang kalau misalnya ada berita kematian, saya langsung cek ke Twitter. Di Twitter itu biasanya cepet banget. Terus saya cari ke media-media mainstream, media-media yang bukan blogspot, bukan yang apa, tapi media-media mainstream yang bisa dipercaya kebenarannya. Lalu saya juga berinteraksi dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki perspektif yang berbeda. Kalau saya hanya bicara kepada orang-orang yang percaya COVID, ya saya ini, tapi saya kan juga harus tahu kenapa orang tidak percaya COVID. Diskusilah, ngobrol lah, jangan semata-mata karena beda terus diblok gitu ya. Kita juga harus tahu pertimbangan dari apa mereka yang membuat mereka berpikir seperti itu. Lalu fakta itu sesuai kenyataan, bukan sesuai dengan keyakinan apa yang kita pengen tahu gitu, bukan. Lihat faktanya apa, datanya apa. Tapi sudah banyak sih orang yang sudah skeptis, nggak percaya sama data, ya itu susah juga ya. Jadi fakta itu sesuai kenyataan, bukan yang sesuai dengan pendapat kita. Lalu kita juga harus bernalar dan kritis, berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Jadi ini kayaknya nggak benar ya, masa ada sih seperti ini? Cari kebenarannya, cek fakta, cek ilmunya gitu ya. Jadi sesuatu itu pasti ada orang yang berilmu yang memahami tentang itu. Lalu hindari juga konten yang aneh-aneh ya, please. Jadi ya itu tadi, kita berpijak pada media mainstream itu masih benar kok gitu ya. Jadi jangan cari konten yang aneh-aneh dari situs yang aneh-aneh juga. Dan yang terpenting kalau teman-teman punya media sosial dan ingin membagikan banyak hal, membagikan informasi, membagikan kebenaran, membagikan kebaikan, saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Bisa jadi berita itu benar, tapi itu berita 3 tahun lalu. Sudah nggak ada kaitannya dengan sekarang, udah nggak relevan. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan dulu, kita filter